Lo pikir uang akan selalu ada di dompet lo? Salah besar. Dunia lagi berubah, dan perubahan ini nggak nungguin lo siap atau enggak. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta. Sistem keuangan global sedang dirombak total. Dan kalau lo nggak ngerti apa yang sedang terjadi, lo bisa ketinggalan segalanya. Selamat datang di masa depan uang, di mana cash tinggal kenangan, dan yang punya kendali atas data, punya kendali atas dunia. Sebelum kita mulai lebih dalam, kasih like kalau lo peduli sama masa depan lo sendiri. Komen kalau lo ngerasa dunia makin absurd, dan share video ini ke teman-teman lo biar mereka juga melek sebelum semuanya terlambat. Masa depan uang, inovasi atau kehancuran. Dunia keuangan sedang berubah, bukan pelan-pelan tapi cepat, brutal dan gila-gilaan. Teknologi digital mulai menghancurkan sistem lama yang udah kita anggap biasa. Uang kertas siap-siap jadi artefak museum. Sekarang, kita masuk ke era digital currency, blockchain, crypto, dan DeFi. Ini bukan cuma soal bayar-bayaran, bro. Ini soal kuasa dan kendali. Transaksi makin cepat, makin efisien, makin canggih. Tapi, harga dari semua kemajuan ini, privasi lo hilang. Lo pikir semua jadi gampang? Justru ini yang bikin gak aman. Serangan digital makin gila, data lo jadi komoditas, dan yang paling serem, bank tradisional bisa mati pelan-pelan. Bayangin dunia tanpa uang tunai. Gak ada lagi pegang duit. Semua serba digital. Mau beli makan, transportasi, bayar utang, semuanya lewat sistem yang bisa dilacak, dikontrol, bahkan dimanipulasi. Lo siap? Karena pemerintah dan lembaga keuangan sekarang lagi jalan di tali tipis antara inovasi dan kehancuran sistem. Kalau salah langkah dikit, sistem global bisa runtuh kayak kartu domino. Mungkin lo seneng pakai QRIS, pakai kripto, pakai dompet digital. Tapi pernah nggak lo mikir, kalau sistemnya down, lo bisa apa? Kalau data lo diretas, siapa yang tanggung jawab? Kalau semua diambil alih AI, lo masih punya kontrol nggak? Masa depan uang bukan soal teknologi aja, tapi soal kepercayaan, keamanan, dan siapa yang benar-benar punya kendali. Dan kalau lo masih santai-santai aja, lo bisa jadi korban pertama dari revolusi keuangan ini. Teknologi blockchain dan desentralisasi, revolusi yang tak terelakkan. Dunia sedang berubah, dan lo nggak bisa pura-pura nggak lihat. Teknologi blockchain bukan sekadar tren, ini revolusi. Sebuah inovasi yang mengguncang fondasi sistem data global, memberikan keamanan, transparansi, dan kekuatan tanpa pusat kendali. Blockchain beroperasi sebagai buku besar terdistribusi. Transaksi dicatat di ribuan node di seluruh dunia. Mau bohong? Mau manipulasi? Lupakan. Tanpa konsensus, semuanya mustahil diutak-atik. Desentralisasi serangan balik terhadap para penguasa. Blockchain membuka jalan untuk dunia tanpa perantara. Tidak ada lagi bank serakah, birokrasi lambat, atau institusi yang cuma tahu memeras rakyat. Semua transaksi diverifikasi oleh mekanisme konsensus seperti Proof of Work dan Proof of Stake (POS). Sistem ini transparan dan anti penipuan, karena kekuasaan bukan di tangan segelintir elit, tapi tersebar di seluruh jaringan. Lebih dari sekadar kripto. Lo pikir blockchain cuma soal Bitcoin atau Ethereum? Salah besar, bro. Blockchain udah merambah kemana-mana. Keuangan, rantai pasok, layanan kesehatan, bahkan sistem pemilu. Dengan smart contract, bisnis jadi otomatis, efisien, dan bebas drama. Gak ada lagi janji palsu atau manipulasi kontrak. Semua berjalan sesuai kode, sesuai hukum digital. Tapi jangan naif, ini bukan dunia tanpa masalah. Blockchain masih punya tantangan serius. Skalabilitas yang bikin pusing, regulasi yang belum jelas, konsumsi energi yang brutal dari beberapa sistem konsensus. Tapi ingat ini, revolusi manapun selalu berdarah. Teknologi ini masih berkembang, dan setiap hambatan hanya akan melahirkan solusi yang lebih dahsyat. Dengan inovasi yang terus berjalan, blockchain akan jadi makin kuat, makin efisien, dan siap mengubah wajah dunia. Tantangan nyata mata uang digital. Bikin emosi. Rasanya pengen nonjok teknologi ini kadang. Bro, di balik kecanggihan dunia kripto dan mata uang digital yang katanya akan menyelamatkan masa depan, ada tantangan brutal yang nggak bisa kita anggap remeh. Beneran, ini bukan cuma soal teknologi keren, tapi soal masa depan sistem keuangan kita. Ketidakpastian regulasi. Sampai sekarang, pemerintah di berbagai negara masih bingung mau ngatur gimana mata uang digital ini. Negara A bilang A, negara bilang Z. Akibatnya, investor bingung. Pebisnis was-was. Lo yang mau mulai pun jadi ragu. Gimana mau maju kalau aturannya aja belum jelas?
2. Risiko serangan siber kripto itu gampang diretas, tapi juga gak seaman itu. Banyak dompet digital dibobol, banyak exchange dibakar habis, banyak korban cuma bisa nangis depan layar. Keamanan digital harus terus naik level, kalau enggak, game over. 3. Volatilitas gila-gilaan. Lo pikir Bitcoin naik terus? Salah, hari ini lo untung, besok lo tekor. Kripto itu roller coaster, bukan tabungan. Susah dipakai buat transaksi harian. Harga bisa turun pas lo lagi belanja. Nyimpen aja bikin deg-degan. Lo mau masa depan kayak gini? 4. Privasi. Kripto katanya anonim? Mungkin. Tapi jangan lupa, CBDC itu beda cerita. Bisa dilacak, bisa dikendalikan, bisa diawasi kapanpun. Kebebasan finansial lo bisa hilang pelan-pelan tanpa lo sadar. 5. Masalah skalabilitas transaksi kripto cepat? Nggak semua. Bitcoin lama, Ethereum mahal, jaringan padat, siap-siap nunggu berjam-jam. Mau bayar kopi tapi nunggu kayak antri BPJS? Gak lucu, bro. Ini baru permukaan doang, bro. Tantangannya masih panjang dan makin kompleks. Teknologi ini harus kita kawal bareng-bareng. Kalau nggak, kita yang bakal dimainin sistem. Kesimpulan, uang, kekuasaan yang mengatur hidup manusia. Bayangkan, satu benda kecil bernama uang, tak bernyawa, tak bermoral, namun mampu mengendalikan hidup miliaran manusia. Ia bukan sekadar alat tukar. Uang adalah bahasa kekuasaan, simbol status. Pemisah antara mereka yang berkuasa dan yang diperintah. Dari zaman barter primitif hingga era digital yang tak berbatas, uang telah membentuk peradaban, memutar roda kekuasaan, dan menyusun hierarki yang bahkan tidak kita sadari. Ia membawa harapan, tapi juga kehancuran. Ia memberi rasa aman, tapi juga menciptakan ketakutan. Ia membuka peluang, namun seringkali menutup keadilan. Kini di abad ke-21, uang kembali berubah wujud, dari kertas ke angka digital, dari bank ke blockchain, dari sistem terpusat ke dunia tanpa penguasa. Tapi satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Siapa yang sebenarnya mengendalikan uang, dan siapa yang dikendalikannya? Di balik teknologi, di balik janji keuangan masa depan terselip ancaman baru, ketimpangan yang lebih canggih, pengawasan yang lebih halus, sistem yang semakin sulit ditembus oleh mereka yang tertinggal. Dan kita, manusia, terus berjalan, terus bekerja, terus mengejar sesuatu yang tak pernah cukup, uang. Renungkan ini, kawan. Bukan soal berapa banyak uang yang kau miliki, tapi seberapa besar uang telah mengatur hidupmu. Apakah kita masih manusia merdeka, atau hanya roda dalam sistem yang kita puja tanpa sadar? Uang, Tuhan baru di zaman modern. Uang bukan lagi sekadar alat tukar. Dia jadi penentu hidup dan mati, pembeda antara yang bisa bermimpi dan yang harus bertahan hidup. Uang mengatur segalanya, dari siapa yang bicara, siapa yang diam, siapa yang naik, siapa yang tenggelam. Ekonomi dibangun, tapi siapa yang menikmati? Mereka bilang uang menciptakan pertumbuhan, tapi pertumbuhan untuk siapa? Perusahaan makin kaya, saham melonjak, tapi buruh tetap digaji minimum. Uang memutar roda bisnis, tapi yang didorong ke bawah adalah manusia biasa yang kerja siang malam demi sesuap nasi. Sosial, kaya naik kelas, miskin disisihkan. Di dunia ini, status bukan lagi soal ilmu atau akhlak, tapi seberapa tebal dompet lo. Anak orang kaya bisa sekolah tinggi, bisa ke dokter kapan saja, bisa beli rumah sebelum umur 25. Yang lain, gigit jari, terjebak utang, hidup numpang di sistem yang dibangun untuk menindas. Politik. Siapa bayar, dia berkuasa. Jangan naif. Di balik senyum politisi dan janji-janji manis, ada uang yang mengatur. Uang menentukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan, siapa yang dilindungi hukum, dan siapa yang dikorbankan demi stabilitas palsu. Uang mengubah kita. Uang bisa memotivasi, ya, tapi juga bisa merusak. Bisa bikin orang kerja keras, tapi juga tegak injak orang lain demi keuntungan. Kita hidup di masyarakat yang dinilai dari harga barang yang kita pakai, bukan nilai hati yang kita bawa. Sistem keuangan berkembang, tapi tak semua terjangkau. Kita disuruh ikut arus, dari dompet digital, kripto, sampai metaverse. Tapi di saat yang sama, masih banyak yang gak punya akses ke rekening bank. Sistem makin canggih, tapi ketimpangan makin luas. Uang sekarang bukan cuma alat bantu, dia sudah jadi penguasa. Dan kita kalau nggak sadar dan lawan ketimpangannya, akan terus jadi budak sistem yang kita puja sendiri. Pentingnya uang dalam kemajuan ekonomi dan sosial. Uang bukan sekadar alat tukar. Uang adalah kekuatan penggerak di balik kemajuan ekonomi dan sosial.
Sebagai media pertukaran, penyimpan nilai, dan alat ukur, uang memungkinkan terjadinya perdagangan, investasi, dan penciptaan kekayaan yang semuanya membentuk fondasi peradaban modern. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Uang mempermudah transaksi bisnis, mendorong investasi, dan menggerakkan produksi. Dari situlah tercipta lapangan kerja, penghasilan, dan kemakmuran. Sistem moneter yang stabil menjaga pertumbuhan ekonomi, menekan risiko inflasi, dan menciptakan keamanan finansial jangka panjang. Perdagangan dan globalisasi. Keberadaan uang memungkinkan perdagangan lintas individu, perusahaan, bahkan antar negara. Perdagangan internasional bergantung pada sistem moneter yang memungkinkan setiap bangsa berspesialisasi dalam produk unggulan dan bersaing di pasar global. Inovasi dan kemajuan teknologi. Modal adalah bahan bakar utama inovasi. Uang mendanai riset, teknologi, kewirausahaan, dan infrastruktur. Hasilnya, diversifikasi ekonomi dan modernisasi industri yang membawa kita melaju ke masa depan. Pembangunan sosial dan kualitas hidup. Uang adalah kunci untuk membuka akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial. Ia memungkinkan negara mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya secara menyeluruh. Distribusi kekayaan dan mobilitas sosial. Sistem keuangan yang adil dan teratur dapat membantu distribusi kekayaan yang lebih merata. Akses terhadap kredit, tabungan, dan investasi memberi kesempatan bagi siapapun untuk bangkit, membangun kestabilan ekonomi pribadi, dan mengubah nasib. Pengaruh politik dan lembaga. Pemerintah bergantung pada kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan. Bank sentral mengontrol inflasi dan suku bunga. Sementara institusi keuangan menjamin peredaran uang tetap aman dan efisien dalam sistem perekonomian. Uang bukan sekedar alat, ia adalah simbol peradaban. Dari zaman barter primitif hingga munculnya emas, perak, kertas, dan kini uang digital, uang terus berevolusi. Kenapa? Karena manusia tidak pernah berhenti berubah. Karena dunia tidak pernah statis. Barter itu terbatas, emas itu berat, kertas bisa dipalsukan. Tapi semangat manusia untuk menyempurnakan sistem nilai tak pernah padam. Dari situ lahirlah bank, muncul kartu, dan meledaklah era cryptocurrency dan pembayaran digital. Uang bukan cuma alat tukar. Uang adalah simbol kepercayaan, alat kendali, dan cermin kemajuan zaman. Dan ingat baik-baik, uang akan terus berubah. Entah lo siap atau enggak, dunia nggak nungguin lo. Teknologi bergerak, ekonomi berkembang, dan uang akan terus berevolusi. Jadi lo mau jadi penonton doang, atau lo siap jadi pemain dalam sejarah berikutnya?